Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar ya, pagar jiwa. Wah, namanya bagus, pagar jiwa. Tapi pertanyaannya kok kayak gini gitu. Ya. Assalamualaikum. Selain untuk menundukkan apalagi manfaat dari amalan pengasihan. Ya kalau Anda tujuannya pengasihan ya pengasihan saja. Ya, semua itu tergantung niatmu. Ya, jadi jangan tanya pertanyaan yang seperti ini ya teman-teman gitu loh ya. Bukan tambah pinter tapi tambah bodoh. Ya, kenapa? Nggak perlu dijelaskan pertanyaan semacam ini gitu loh. Ya, nah ini yang satu ini bagus. Ya, pertanyaan teknis ya, teknis. Ini kan pertanyaan umum gitu loh ya. Pertanyaan umum. Ya, dan materi-materi semacam ini sudah saya bahas banyak ya. Apakah saat visualisasi target dibarengi dengan tawasul, setelah itu baca amalannya? Visualisasi dibarengi dengan tawasul. Ya jangan, ya harus sendirian. Kalau kamu bareng tawasul itu kan ya bagaimana? Bagaimana kamu membagi penghayatannya gitu loh ya. Tawasul ini kan berdoa kepada Tuhan gitu loh ya. Ya, ila ruhi, siapa nama-namanya gitu. Itu kan berdoa kepada Tuhan, totalitas. Ya, visualisasi itu khusus murni kepada target. Jadi kalau Anda barengi seperti itu, maka salah satu akan kalah. Ya, entah tawasulnya yang kalah atau visualisasimu yang kalah. Jadi tidak akan berhasil. Ya. Kebanyakan yang kalah itu tawasulnya. Ya, kamu terobsesi, terbayang-bayang dengan target. Akhirnya tawasulmu itu tidak sempurna. Padahal kalau ketika Anda ini bicara masalah tawasul, ya sudah mau ambil resiko tawasul, itu harus sempurna. Sama ketika Anda membaca amalan. Jadi ketika membaca amalan ya dengan tawasul itu sama, posisinya sama. Ya, karena tawasul itu juga doa gitu ya. Visualisasi itu bukan doa. Ya, visualisasi itu merasakan jalur energinya. Ya, mendeteksi, merasakan, ya, mengunci, ya. Ketika kamu sudah ketemu dengan targetmu melalui alam visualisasi, itu otomatis terkunci. Targetmu itu terkunci. Jadi sewaktu-waktu kamu visualisasi lagi itu mudah. Ya. Tidak sampai 1 menit Anda sudah ketemu dengan energinya target. Sama juga ketika kamu pertama kali melihat gaib, ya. Melihat kodam, melihat jin gitu ya. Itu untuk pertama kali sulit. Ya visualisasi itu sulit. Tapi ketika kamu sudah ketemu 1 kali, pernah, sudah bisa. Selanjutnya mudah. Nah ini jangan dicampur dengan tawasul ya. Nah, tawasul dulu atau visualisasi dulu. Visualisasi dulu, tawasul langsung amalan. Ya. Atau visualisasinya di akhir. Ya, bisa saja seperti itu. Ya. Misalkan visualisasi paling mudah ya. Paling mudah itu ketika menjelang tidur. Ya. Menjelang tidur itu ya, nah itu paling mudah. Ya, jadi amalannya habis sholat isya misalkan ya. Nah, selesaikan amalan, fokus wis tidak pikir target. Nah, nanti visualisasinya ketika menjelang tidur sampai ketiduran itu juga bisa. Jadi visualisasi di awal dan di akhir. Kalau di tengah-tengah, wah saya rasa sulit ya. Visualisasi di tengah-tengah itu sulit. Ya itu tadi. Yang paling mudah itu di akhir ya, daripada di awal. Ya, tapi kalau di awal itu kamu akan bisa merasakan langsung gitu. Ya, akan bisa merasakan langsung kalau misalkan kamu itu berhasil. Tapi kalau di akhir kan enggak.
Ya, semuanya itu kan ya plus minus ya teman-teman ya. Semua itu plus minus ya. Harapan saya Anda ini bisa coba dua-duanya gitu ya. Di awalnya juga Anda coba, di akhir juga Anda coba. Kadang belum tentu ya visualisasi itu, misalkan ya visualisasi di awal cocok bagi saya, belum tentu cocok bagi Anda. Dan sebaliknya. Makanya perlu dicoba. Ya. Paham ya? Atau masih bingung? Jadi visualisasi itu seperti itu teman-teman. Ya. Oh iya, ketika melihat materi yang saya sampaikan, jangan di-skip-skip ya. Ada iklan kamu skip itu nanti kamu akan melompati materi yang intinya gitu. Mending kamu download ya. Kalau kamu tidak mau iklan ya, kamu download ya, caranya seperti itu supaya apa, materi itu bisa utuh gitu loh ya, tidak seperti siapa ini Semeru ini sudah dijelaskan masih tanya lagi gitu loh ya. Ya sudah dijelaskan masih tanya lagi ya, karena itu tadi lihatnya sepotong-sepotong ya, jangan sampai melihat materi-materi ilmu hikmah semacam ini ya, kamu lihat kamu skip ya, karena materi itu satu kesatuan teman-teman ya, satu kesatuan. Bisa jadi penjelasannya ada di tengah, bisa jadi penjelasannya ada di akhir, atau bisa jadi penjelasannya ada di awal ya. Dan itu enggak tentu ya. Kalau Anda katakanlah Anda skip ya, terus akhirnya apa yang terjadi? Anda menyimpulkan sendiri berdasarkan kesimpulan Anda, padahal materi yang saya sampaikan ini materi saya gitu ya, inti poinnya dari saya gitu. Terus Anda menyimpulkan sendiri. Nah itu yang salahnya itu di situ. Ya, ibarat saya habis baca buku PMP ya. Terus tak simpulkan di sini. Terus kamu menyimpulkan tapi tidak punya dasar. Lah ini kan yuk. Akhirnya apa? Pertanyaannya diulang. Enggak paham. Ya. Demikian, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.